Oke, kali ini kita akan membahas mengenai erhu. Saya akan sharing beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai mengenai erhu. Tapi sebelumnya, kalian bisa klik like dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, sehingga kalian akan selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Dan tentunya mengenai alat musik oriental. Sekarang kita mulai. Apa itu erhu? Erhu adalah Chinese violin, atau kita bilang biola Cina. Erhu terdiri dari dua senar, makanya dinamakan erhu, itu artinya dua senar. Walaupun ini adalah alat musik oriental, tapi erhu bernada diatonis, sama seperti biola. Nah, bagian-bagiannya terdiri dari apa aja? Pertama, ini yang kita namakan neck. Lalu ada pegs atau putaran untuk memutar senar, untuk tuning. Lalu ada tianjin, tempat untuk mengikat titik open string dari senar kita. Oke, lalu ada di sini ada bridge, ada kulit ular yang berfungsi sebagai membran, dan soundbox. Soundbox tempat erhu ini mengeluarkan suara. Bagaimana mekanismenya erhu ini bekerja? Saya akan contohkan major scale dari D. Oke, jadi teman-teman bisa lihat pergeseran dari senar yang kita mainkan lewat bow. Oh iya, ada satu yang kelewat. Ini bow. Bow ini terbuat dari bambu dan ekor kuda. Jadi bow ini akan menggesek ke senar. Dari senar akan menggetarkan bridge dan membran kulit ular. Dari sini baru akan keluar suara dari soundbox erhu. Oke, kira-kira begitu mekanisme dari keluarnya suara erhu. Sekarang pasti ada pertanyaan dong dari teman-teman. Ini kan biola Cina. Kita bisa belinya ini di mana di Indonesia? Nah, kabar baiknya beberapa tempat sudah menjual erhu ini di Indonesia yang saya tahu. Atau teman-teman bisa melihat di marketplace yang ada di Indonesia. Baik itu Tokopedia ataupun Bukalapak, teman-teman bisa cek toko Amos Woodcraft. Nah, di sana teman-teman akan bisa mendapatkan erhu dan juga perlengkapan aksesoris dari erhu tersebut. Terus, kalau sudah punya erhunya, belajarnya di mana? Belajarnya di sekolah musik, alat musik oriental. Tapi ada juga sih beberapa guru-guru yang akan bersedia untuk mengajarkan privat, untuk datang ke rumah teman-teman dan private lesson one on one. Itu akan lebih baik. Apakah belajar erhu itu susah? Belajar erhu itu sebenarnya nggak susah. Sama aja sama alat musik lain. Seperti teman-teman misalkan mau belajar gitar, gitu, belajar piano, belajar biola, sama aja. Bedanya karena erhu ini jarang kita dengar, jarang kita lihat, kita nggak terbiasa dengan suara erhu. Karena itu jadi terlihat susah. Jadi sebenarnya ini susah bukan gara-gara susah, tapi karena kita tidak terbiasa dengan alat musik ini. Itu aja. Belajarnya berapa lama? Sekali lagi tergantung dari ketekunan teman-teman. Sama seperti alat musik lain. Semakin teman-teman tekun, otomatis akan semakin cepat untuk bisa memainkan alat musik erhu ini. Umumnya untuk belajar berapa lama sih? Biasanya memakan waktu sekitar 6 bulan untuk seorang bisa memainkan erhu dengan nada dasar major scale di D ataupun G, tapi dengan catatan tekun berlatih setiap hari. Terus
Erhu ini mahal nggak ya? Mahal itu relatif. Biasanya Erhu ini dibagi 3 bagian. Maksudnya ada 3 kelas begitu. Pertama itu kelas beginner. Beginner tuh biasanya harganya masih di bawah 5 juta. Ada juga kelas medium. Itu berkisar antara 5 juta sampai 15 juta sampai 20 juta. Ada lagi yang kelas profesional, atau kita bilang kelas master, expert. Biasanya harganya sudah berkisar di atas 20 juta. Ataupun ada lagi yang super mahal, itu kolektor series, erhu yang dari kayu-kayu unik, pembuatannya pun sangat spesial dari luthier ternama. Biasanya itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, apakah kita bisa belajar erhu ini secara otodidak? Yes, tentu bisa. Banyak sekali video-video lesson, tutorial yang bisa teman-teman cari di YouTube ataupun di Youku. Youku itu website seperti YouTube dalam bahasa Cina. Tetapi kalau teman-teman belajar secara otodidak, sudah pasti otomatis teman-teman akan mengeluarkan banyak sekali waktu untuk belajar hal-hal yang salah sampai akhirnya ketemu yang benar. Jadi bukannya nggak bisa belajar otodidak, tetapi teman-teman akan membayarnya dengan waktu yang lebih lama. Apakah erhu ini bisa dimainkan dengan alat musik lain? Dengan ensemble, dengan band? Suaranya bisa masuk ke dalam sound system? Yes, sudah pasti bisa. Erhu ini akan bisa masuk ke dalam sound system kita, atau kita bilang di amplified, dengan bantuan beberapa alat. Contohnya pick up atau mic. Dengan setelan tertentu, dengan pemasangan yang tepat, erhu ini bisa kita pasangkan ke sound system kita, sehingga suaranya akan blending dengan alat musik lain. Jadi walaupun erhu ini memiliki suara yang khas dan dominan, erhu ini alat musik yang bernada diatonis. Jadi dengan sedikit aransemen yang kreatif dan modern, tentu saja erhu ini akan bisa berbaur dengan alat musik lain. Kita pun bisa bermain erhu dengan genre-genre musik yang berbeda. Bukan hanya genre musik Mandarin atau Oriental. Kita bisa bermain genre pop ataupun klasik ataupun yang lain. Untuk contoh-contohnya video, teman-teman cari denting oriental. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana kita memainkan alat-alat musik oriental ini dengan aransemen yang lebih modern. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, komen, saran, kritik, masukan, apa aja, silakan teman-teman komen di bawah. Nanti akan kita bahas bersama-sama untuk menyelesaikan pertanyaan dari teman-teman semua. Sekali lagi, jangan lupa klik like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Jadi teman-teman akan selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Oke, see you, bye.